Lokal, lokal berkuah. Oke. Paslon nomor 1 dipersilakan untuk berkenalan. Boleh. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman Lokatara. Perkenalkan di sini nama saya Mileanda Kurotayun, biasa dipanggil Yanda atau nama depannya lah. Enggak sih, akrab aja. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Devrina Dwi Fani, biasa dipanggil Dedev. Kenalin sebelumnya, nama gue Raffi Andika Pratama. Gue dari Ikom 18, Marketing Communication 03, Pukau Pranaga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marwah Hairunisa. Aku dari Ikom 2018, kelas Markom 01. Oke, Paslon 02. Apa sih yang pertama terlintas yang membuat ingin mencalonkan diri? Oke. Untuk alasan secara pribadi ya, kenapa gue berniat untuk menyalonkan diri sebagai ketua himpunan. Gue berangkat dari keresahan ketika gue maba, dengan alasan gue untuk sedikit mengkritik sistem dari himpunan. Dan gue rasa gue masuklah ke himpunan ini untuk tahu sistem seperti apa di himpunan. Dan setelah gue melewati 2 periode di himpunan, gue rasa masih ada yang kurang gitu. Dengan bukti di lapangan masih banyak gitu aspirasi mahasiswa. Dan gue rasa di satu sisi gue sudah waktunya untuk naik ke level berikutnya. Oke, kalau dari Marwah pribadi, alasan Marwah sekarang naik untuk mencalonkan sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa ini adalah dulu kan Marwah sempat menjadi himpunan ya di awal-awal Marwah maba masuk Telkom ini. Nah, kemarin juga di periode lalu, periode 7 ini Marwah nggak naik nih, nggak lanjut ke himpunan. Nah, terus di periode ini Marwah merasa ada yang perlu ditingkatkan dan Marwah ingin membantu meningkatkan himpunan mahasiswa ini agar lebih berkembang lagi. Jadi Marwah memutuskan untuk naik di tahun ini. Nah, ini nih pertanyaan penting. Gimana sih niat dari kami, niat dari kita, dan untuk kedepannya berangkat dari aspirasi yang diinginin oleh mahasiswa. Gimana sih yang dipengenin sama mahasiswa? Apa aja sih problematika di dalamnya? Itu sih yang melandasi kami untuk naik, untuk mencalonkan diri. Ya setuju sih sama Yanda. Jadi intinya niatan kita untuk mencalonkan diri sebagai kahim dan wakahim itu yang pertama itu karena kami menganggap ini adalah sebuah panggilan untuk mengabdi mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi dan juga berangkat dari moto kita, dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Apa sih definisi himpunan yang ideal menurut kalian? Himpunan, kita ambil simpel aja ya. Himpunan menghimpun. Bagaimana sih kita menghimpun dan mewadahi dari mahasiswa ini sendiri, terutama mahasiswa ilmu komunikasi Telkom University? Yang ideal itu ya tentunya bisa menghimpun, mengayomi, dan bisa mendengarkan juga menindaklanjuti segala keresahan mahasiswa yang ditampung dari aspirasi. Sebenarnya ada bentuk himpunan yang ideal nggak menurut kalian? Ideal dalam artian itu yang kami rasa benar-benar dibutuhin sama mahasiswa. Jadi nggak sekedar kita mempunyai visioner, kita mempunyai target ke depannya, tapi balik lagi kita harus mengetahui nih gimana keadaan lapangannya, apa aja yang dibutuhin sama mahasiswa. Itu sih. Ya intinya yang ideal yang bisa menjawab segala keresahan mahasiswa dong, yang bisa menjanjikan kesejahteraan mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi. Itu sih yang ideal menurut aku. Kalau menurut saya pribadi, himpunan ini adalah suatu budaya. Karena setiap jurusan di universitas manapun pasti budayanya sendiri-sendiri, dan tentu himpunannya juga punya budaya sendiri-sendiri yang mengikuti si mahasiswa jurusannya tersebut. Itu. Kalau dari Marwah sendiri sih sebenarnya iya Marwah setuju dengan pendapat Rafli yang tadi. Himpunan itu merupakan budaya. Kenapa? Karena setiap angkatannya mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita dapat menyatukan budaya dari tiap angkatan? Kita harus dapat masuk ke setiap budaya angkatan tersebut dan menyatukan budaya angkatan tersebut dengan wadah-wadah yang kita sediakan seperti proker, agenda-agenda lainnya. Seperti itu kalau dari Marwah. Dan selain alasan kita tadi, bisa disimpulkan bahwa himpunan ini adalah mahasiswa gitu kan. Jadi ya memang himpunan ini sebenarnya seluruh mahasiswa, karena yang membedakan itu adalah nantinya untuk pengurus harian dan bukan pengurus harian gitu. Tapi untuk secara keseluruhan himpunan ini adalah kita semua mahasiswa. Ya, benar sekali. Menurut kalian
atas jawaban kalian himpunan seperti apa yang ideal? Oke, kalau menurut kita sih himpunan yang ideal itu adalah himpunan yang berhasil dalam menghimpun mahasiswanya. Ketika mahasiswa merasa terhimpun, itu merupakan idealisasi dari sebuah himpunan. Bagaimana sih cara kalian menghadapi keresahan anggota Hima dalam menjalani proker di masa offline ataupun online? Dari segi ketakutan kepada virus, segi kurangnya partisipan, atau dari segi apatisme. Oke, kalau dari segi ketakutan virus ya ini antara online dan offline gitu. Khusus nanti ketika misal nanti jadi offline, yang pasti kita bakal mengedepankan gitu protokol-protokol kesehatan yang ada. Itu di situ sudah pasti. Dan ketika masih online itu pasti kita bakal memaksimalkan seluruh elemen yang ada gitu loh. Karena menurut kami juga online itu bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak bisa berkembang sebenarnya. Seperti itu. Dan untuk dari segi partisipan ketika offline mungkin kita bisa langsung turun langsung ke mahasiswa untuk mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan himpunan yang kita sediakan nantinya, yang pasti tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada ya kan. Dan juga tetap gitu untuk proker-proker juga yang pasti mungkin kedepannya kita bakal menyediakan divisi kesehatan gitu. Nah ketika online soal partisipan yang pasti kita juga harus menaikkan lagi nih promosi atau branding yang kita buat gitu loh. Gimana caranya mereka juga ada ketertarikan untuk datang ke kegiatan kita. Jadi mereka datang bukan karena keterpaksaan sebenarnya. Selain itu dari segi apatisme ya. Oke, kita ambil ketika online. Selain ketertarikan yang tadi, itu kita ambil juga harus ada sebenarnya feedback mungkin yang harusnya bisa didapat oleh mahasiswa gitu. Karena ketika kita menjadi mahasiswa bukan tidak mungkin kita juga membutuhkan feedback gitu kan dari apa yang kita lakukan. Ketika kita rasa itu ada feedbacknya, ada keuntungan untuk kita juga pasti ada niatan untuk datang. Seperti itu. Contoh misalkan ada TAK segala macam, ada ilmu lebih, entah itu nanti ada gestarnya juga seperti itu. Dan juga yang jelas untuk orang-orang apatis kita juga harus memberi vibe positif gitu ke dalam proker-proker yang sudah ada gitu. Jadi secara tidak langsung kita bisa menilai gitu dari proker-proker yang sudah ada ini, si mahasiswa apatis juga bakal merasa wah ternyata ketika kita mengikuti proker ini ada loh vibe positif yang ada ketika kita mengikuti kepanitiaannya seperti itu. Oke, sebenarnya kalau dalam proker-proker online sih kendalanya lumayan banyak ya, seperti ada kendala di jaringan atau hal teknisi lainnya. Juga sebenarnya kita tuh dalam hal mempromosikannya tuh harus 2 kali lipat atau bahkan 3-4 kali lipat daripada kita mempromosikan proker-proker offline ini. Seperti yang tadi Rafli bilang kan, kalau misalnya proker offline kan kita bisa turun langsung ke mahasiswa. Nah, tapi kalau misalnya online ini kita bisa pakai cara lain nih, seperti menyebarkan vibes positif terhadap mahasiswa, misalnya dari panitia-panitianya. Sebenarnya sih dari panitia-panitianya melalui cara word of mouth. Jadi omongan-omongan ringan gitu, omongan-omongan simple yang bisa membuat mahasiswa apatis ini akhirnya akan tertarik dan ingin mengikuti proker-proker yang kita selenggarakan. Seperti itu. Oke, berarti intinya kita bagi dua antara bagaimana periode depan berjalan secara offline atau online ya. Nah, untuk keresahan secara online, terutama itu kan yang udah terjadi sebelumnya di periode 7 ini, kita pastinya mempersiapkan dengan matang dan membagi persiapan atau prepare dalam konsepnya itu dibagi menjadi 2 tahap antara perencanaan dan pelaksanaan. Nah, untuk tahap perencanaan sendiri itu notabene yang akan dikonsepkan di semester genap atau semester depan. Nah, baru untuk di tahap pelaksanaannya di semester ganjil. Nah, untuk dari dasar 2 itu aja kita dapat berkaca lagi dari periode-periode sebelumnya, entah itu online maupun offline. Alhamdulillah kami berdua sudah pernah menjalaninya. Itu untuk menanggapi bagaimana sih keresahan online atau bila mana periode depan berlangsung secara online.
Terus untuk yang masalah apatisme mahasiswa ya, kita balik lagi seperti jawaban yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus bisa menghasilkan proker yang benar-benar dibutuhin sama mahasiswa, yang benar-benar semua mahasiswa bukan dari golongan tertentu aja tuh suka, sampai golongan apatis pun mereka butuhin. Jadi ya otomatis karena mereka dapat apa yang mereka butuhin, mereka pasti bakal ikut lah ke proker kita, istilahnya bakal jadi lebih aktif. Terus untuk kayak antisipasi, misalnya ada yang masih resah sama virus nih ya, masih zaman corona gini, ya tentu diantisipasinya, tapi mau offline nih ceritanya. Nah antisipasinya tuh di tempat dimana dilaksanakannya proker, kita harus benar-benar tegasin lagi yang namanya protokol kesehatan. Kayak misalnya panitianya nggak boleh masuk ke ruangan kalau nggak pakai masker, kalau nggak bawa hand sanitizer. Dengan cara itulah pasti mahasiswa pun jadi keresahannya berkurang nih tentang virus ini, karena kita sendiri pun pasti memperhatikan protokol kesehatannya. Seperti itu guys. Describe partner kalian dengan satu kata. Ramah. Konsisten. Cerdas. Bijaksana. Berangkat sebagai pemimpin, seberapa tahukah kalian tentang ikom? Ikom. Kita memakai alasan pribadi sendiri ya, boleh? Menurut kami anak-anak ikom ini banyak sekali keinginan untuk adanya diadakannya acara seru-seruan gitu sebenarnya, yang tidak terlalu formal, karena di lapangan kerjanya nanti kita tidak terlalu yang formal gitu, dan masih banyak gitu experience yang bisa kita lakukan sebenarnya. Maka dari itu butuh banyak sebenarnya wadah-wadah yang kita salurkan kepada anak ikom nantinya gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, anak-anak ikom ini kan sebenarnya lebih tertarik ke dunia entertain ya. Nah, jadinya kita bisa menyesuaikan dengan mengadakan proker-proker yang bisa untuk menjadi ajang mereka menyalurkan bidang entertain tersebut, seperti fotografi atau misalnya lomba ngevlog mungkin itu juga akan lebih menarik terhadap mahasiswa di ikom ini. Dan yang pasti sih anak ikom itu banyak sekali ketertarikannya dengan dunia musik gitu. Karena bukan tidak mungkin anak-anak ikom juga banyak gitu yang mengembangkan keahlian dalam bidang musiknya yang bahkan sudah sampai ke tahap nasional gitu kan. Benar sekali. Ikom di mata kami tuh mahasiswa yang bisa dibilang santai lah, fun anak-anaknya. Apalagi di perkuliahan pun kita nggak pakai seragam kayak fakultas ataupun jurusan lainnya. Maka dari itu dengan berangkat dari situ, anak-anak ikom bisa dikenal anak-anak yang suka nongkrong, fun, enjoy, kehidupannya seperti itu. Setuju sih sama Yanda. Jadi kita setuju bahwa ikom itu bagi kami emang anak-anaknya santai, mudah bergaul, terus ya asik-asik dan bebas gitu loh. Bisa dibuktiin aja nih rambut Yanda nih gondrong gini nih, anak ikom itu emang bener-bener ya sesantai itu guys. Tapi yang gue lihat dari tadi jawabannya tegang-tegang banget nih Mon. Kalau biar nggak tegang kita ngapain Mon? Rapid question. Oke guys, jadi cara mainnya gini. Jadi ketika nanti gue sebutkan satu kata, lo harus sebutkan satu kata juga yang terlintas dalam pikiran lo. Contoh Mon, bakmi, Japra, sepatu, Nike, HP, iPhone, air, Aqua. Oke, paham lah ya. Rapid question. Merah, Merona, Ikom, bangga, mahasiswa, Ikom, prodi, ikom, kalian. satu. Oke, naik banget semuanya. Merah, Merona, Ikom, seru, mahasiswa, kita, prodi, Pak Freddy, kalian 02. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Lokatara, terutama salah satu tim yang jurnalistik lah yang ada di Lokatara ini. Kami sangat mengapresiasi atas salah satu inovasinya ini, dan semoga kedepannya konsistensi ini bisa tetap dijaga dan mendapat support dari yang lainnya. Ya intinya sama sih kayak Yanda, mau ngucapin makasih untuk tim Lokatara yang udah menyediakan tempat, terus kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan juga untuk kita supaya lebih mengenal kita lebih jauh lagi. Ya intinya semoga Lokatara semakin jaya aja sih. Makasih. Sebelum berakhirnya interview kita sebagai pasangan calon nomor urut 2,
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk segala panitia yang emang sudah membantu mensukseskan acara ini. Udah konsepnya keren banget sih menurut gua. Dengan adanya ini mungkin mahasiswa juga bisa lebih bebas lah ya, nanti bisa lebih melihat gitu antara nanti pasangan calon nomor urut 1 sebagai kita pasangan calon nomor urut 2 bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih calon-calon pemimpin kedepannya gitu. Dan kami harap kedepannya banyak juga konten-konten yang lebih keren lagi yang bisa dikeluarkan oleh Lokatara sesuai dengan slogannya berani berkoar. Amin. Kalau dari aku, makasih untuk Lokatara udah menyediakan program baru ini untuk kita, sehingga kita bisa menyampaikan jawaban-jawaban kita tadi nih, dan kalian bisa lebih mengenal kita lebih jauh. Makasih semuanya, Lokatara, semoga makin berani berkoar.